anak-anak, semangat lagi belajar firman Tuhan. Saya senang sekali karena tahu anak-anak siap untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dan setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan hikmat, pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan kami juga diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, judul pelajaran kita adalah Tuhan Yesus naik ke surga. Nas Alkitabnya diambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16-20, kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15-20, kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 48-53, dan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-14. Anak-anak, ketika Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus, pengakuan apa yang keluar dari mulut Thomas? Benar sekali, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Waktu itu, Thomas melihat Tuhan Yesus dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan setelah bertemu Thomas dan murid-muridnya yang lain? Iya, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi, anak-anak, kita semua adalah orang yang berbahagia karena kamu dan saya sudah percaya bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian. Kita berbahagia karena kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bukan mudah-mudahan, tetapi sungguh-sungguh pasti kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah melakukan semua pengorbanan di kayu salib, Dia sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita pasti diselamatkan jika kita mau percaya kepadanya. Anak-anak, setelah peristiwa perjumpaan dengan Thomas dan murid-muridnya yang lain, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang percaya. Mereka sedang berkumpul. Banyak dari mereka yang mendengar Tuhan Yesus bangkit, dan mereka bisa menyaksikan bukti langsung kebangkitan Tuhan Yesus karena mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow, ini peristiwa yang hebat. Makin banyak orang yang diyakinkan bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit mengalahkan kematian. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan Yesus juga secara khusus menampakkan diri kepada Petrus, kemudian kepada Yakobus. Tentu saja ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, tidak diam saja.
Tetapi Tuhan Yesus berbicara kepada mereka dan memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia sungguh bangkit. Secara khusus, waktu bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Anak-anak, kamu bisa pikirkan dan bayangkan betapa senangnya hati murid-murid Tuhan Yesus karena mereka terus-menerus bisa bersama dengan Tuhan Yesus dan bisa mendengarkan apa yang diajarkannya. Anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mempersiapkan semua muridnya untuk bisa memberitakan tentang kerajaan Allah kepada banyak orang. Kerajaan Allah adalah berita tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan tentang kepastian hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin setiap orang dapat mengenalnya dan dapat mengetahui dengan pasti bahwa jika percaya kepada Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan bangkit, akan memperoleh keselamatan. Anak-anak, pada suatu hari, seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya berangkat ke Galilea. Mereka menuju ke sebuah bukit yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tentu saja ya, mereka itu bersemangat sekali karena mereka akan bertemu lagi dengan Tuhan Yesus di bukit itu. Perjalanan mereka dari Yerusalem ke Galilea itu cukup jauh. Kalau mereka berjalan kaki, mereka perlu waktu antara 4-5 hari untuk sampai ke bukit itu. Waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendekati mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Sekarang kita akan baca sama-sama ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kita akan baca dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18. Sudah siap semua? Ayo kita baca. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kamu perhatikan anak-anak? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu artinya Tuhan Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang besar di surga dan di bumi itu, dengan kuasanya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya menjadikan semua bangsa muridnya. Sekarang kita baca lagi lanjutannya ayat tadi ya. Kita baca dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kata Yesus, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya menjadikan semua bangsa yang ada di dunia ini menjadi muridnya. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang dari semua bangsa dapat mengenal Dia dan percaya kepadanya. Murid-murid Tuhan Yesus punya tugas untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua bangsa. Dan itu juga tugas yang diberikan
atau yang diperintahkan kepada kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian mengajar orang-orang yang sudah percaya itu tentang firman Tuhan, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah itu kepada murid-muridnya, ada satu janji besar yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Janji itu juga bagi kamu dan saya yang sudah percaya kepadanya. Janjinya apa ya? Ada yang tahu? Ya, tadi ada janjinya kan? Sudah dikatakan di Matius 28 ayat 20. Janjinya adalah Tuhan Yesus akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Wah, ini bukan janji sembarangan. Ini janji besar yang perlu kamu dan saya percaya dan ingat terus. Tuhan Yesus akan selalu menyertai murid-muridnya, menyertai kita semua yang percaya kepadanya sampai akhir zaman. Itu artinya sampai selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus pasti menepati janjinya. Apakah saat ini kamu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertaimu? Tuhan Yesus selalu ada bersamamu, sekalipun kamu tidak dapat melihatnya. Bukankah Tuhan Yesus sudah berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Ingatlah selalu akan janjinya ini. Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Ayo kita katakan bersama-sama ya. Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Ayo kita ucapkan sekali lagi ya. Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Anak-anak, murid-muridnya tentu gembira mendengar janji Tuhan Yesus. Seperti kamu dan saya hari ini. Kita semua gembira. Kita menjadi orang yang berbahagia karena tahu dengan pasti Tuhan Yesus selalu menyertai. Anak-anak, Alkitab menuliskan di kesempatan yang lain Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus terus-menerus menampakkan diri, melakukan banyak hal, mengajar murid-muridnya, menunjukkan bukti-bukti bahwa Dia sungguh telah bangkit mengalahkan kematian. Murid-murid sudah kembali waktu itu ke Yerusalem. Sekarang mereka bersama dengan Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus, dan waktu itu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Mengapa ya Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Alkitab mengatakan Tuhan Yesus menyuruh supaya murid-muridnya tetap tinggal dulu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa yang telah didengar dari Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid ingat, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Tuhan Yesus akan pergi, tapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Bapa akan mengutus Roh Kudus diam dalam diri mereka. Hari itu, murid-muridnya diingatkan lagi akan janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berjanji memberikan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang berkuasa, yang akan menyertai setiap murid-muridnya dan setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu artinya kamu dan saya
yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus diberi juga Roh Kudus dalam kehidupan kamu, kehidupan saya, sebagai tanda bahwa kuasa Tuhan Yesus menyertai kamu dan saya. Murid-murid saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jadi itu belum terjadi. Hanya Bapa yang tahu dan akan melakukannya sesuai dengan janjinya. Anak-anak, Tuhan Yesus masih berbicara kepada murid-muridnya. Katanya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Murid-muridnya akan memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang kematiannya di kayu salib, dan tentang kebangkitannya ke seluruh dunia. Murid-muridnya dijanjikan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai mereka, menolong mereka, memberikan keberanian, dan memberikan kekuatan ketika mereka memberitakan Injil. Anak-anak, ini janji Tuhan Yesus bagi kamu dan saya juga yang sudah percaya kepadanya. Roh Kudus akan menyertai, menolong kita ketika kamu dan saya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kamu bisa menjadi saksi Tuhan Yesus melalui perkataanmu, melalui kehidupanmu sehari-hari. Nah, anak-anak, sesudah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang terjadi ya? Wah, tiba-tiba waktu itu anak-anak Tuhan Yesus terangkat ke surga. Semua murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat dan awan menutupinya, sehingga murid-muridnya tidak melihat lagi Tuhan Yesus. Mereka memandangi langit. Mereka melihat sebuah peristiwa yang hebat lagi. Tuhan Yesus meninggalkan mereka dalam kemuliaan yang besar. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian karena ada Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Anak-anak, ketika murid-murid Tuhan Yesus masih melihat ke langit waktu Tuhan Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua malaikat Tuhan yang datang dekat kepada mereka. Dua malaikat itu berbaju putih dan berkata seperti ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu kedua malaikat itu lenyap seketika, seperti mereka juga datang dalam sekejap. Tapi perkataan malaikat Tuhan itu tetap diingat oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan perkataan malaikat Tuhan itu juga untuk kamu dan saya yang sekarang sedang belajar firman Tuhan. Kita harus ingat kata-kata malaikat itu. Karena apa? Karena benar yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, bahwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali ke dunia ini. Anak-anak, ingatlah dan percayalah, suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia.
seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Waktunya kapan, hari apa, jam berapa, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita perlu mengingat dan terus mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Dan Tuhan Yesus pasti menepati janjinya. Anak-anak, ke-11 murid Tuhan Yesus yang disebut rasul itu kembali ke Yerusalem. Mereka sudah siap menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Mereka percaya akan janji Tuhan Yesus yang akan memberikan Roh Kudus bagi mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang berpegang teguh akan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Mereka berkumpul, bertekun, sehati, dan mereka berdoa bersama-sama menantikan janji Tuhan Yesus. Dan mereka siap untuk pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat dan kepada bangsa-bangsa. Anak-anak, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, karena Injil adalah Tuhan Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita, dan tentang Tuhan Yesus yang telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan semua itu sudah ditulis dalam Alkitab. Anak-anak, hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan dari hukuman dosa. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus ada janji kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Anak-anak, ayo kita akan ucapkan ayat hafalan kita ya, yang dari Markus pasal 16 ayat 15. Ayo kita ucapkan sama-sama ya. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Anak-anak, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ingin kamu memegang teguh imanmu sampai akhir hidupmu. Dan Tuhan Yesus ingin kamu menjadi saksi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menyertai kamu. Tuhan Yesus menolong kamu untuk menjadi saksi di mana saja kamu berada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, atau di tempat yang lain. Kamu dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan, yaitu di dalam surga. Anak-anak, siapakah di antara kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mau menjadi saksi tentang Tuhan Yesus? Ada? Kamu boleh angkat tanganmu. Puji Tuhan. Anak-anak, ingatlah terus bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kamu. Anak-anak, bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepadanya. Jangan ragu-ragu lagi. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan Dia berkuasa menyelamatkanmu dari dosa. Jika ada anak-anak yang mau mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, kamu bisa mengangkat tanganmu juga. Puji Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kamu dan saya yang percaya kepadanya. Kita juga tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Marilah kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menandingi kuasa-Mu dan kebesaran-Mu. Kami layak menaikkan pujian syukur bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu. Berikan keberanian kepada kami untuk menceritakan tentang Engkau, Tuhan Yesus. Dan kuatkan kami, teguhkan iman kami. Kami mau menjadi anak-anak yang senang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami yang sempurna. Kami memuji, kami mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.